Suamiku pewaris utama. Bab 117. Ingin menjadi murid. Nasib telah mempertemukan kita semua dengan berbagai macam alasan. Tapi yang penting sekarang, kita semua telah berada di bawah panji yang sama, yaitu Birawa Group. Oleh karena itu mari kita saling dukung dalam suka maupun duka, agar tidak ada yang tersakiti dan merasa tidak diperhatikan. Ucap Tuan Birawa cukup bijaksana. Sungguh kami merasa sangat beruntung, karena berada di tempat yang benar. Jawab Adiwilaga berterus terang. Kita sama-sama merasa beruntung kawan. Jika ada Birawa tanpa adanya kalian, maka keberuntungan itu tidak akan ada. Sebaliknya begitu juga dengan kalian. Tanpa tempat yang benar, maka kehebatan kalian akan sia-sia saja. Jadi sudah sangat wajar kalau kita dipersatukan seperti ini dan seperti sebuah situasi yang disengaja. Tempat baik pasti isinya orang baik. Tempat hebat pasti isinya orang hebat juga. Benarkan begitu guru besar? Ucap dan tanya Tuan Birawa mengejutkan mereka. Hahaha. Tuan benar. Sangat benar. Respon dan tawa Adiwilaga dan teman-temannya spontan. Sudah. Reuninya sudah cukup. Sekarang mari kita bicarakan langkah kita selanjutnya. Ucap Gentala tegas. Oh ya Ketua. Dari tadi kami perhatikan ada anak kecil bersama dengan kita. Kalau boleh tahu siapakah dia? Tanya Abicandra penasaran. Perkenalkan. Dia ketua muda sekaligus pemilik padepokan ini, anak dari Tuan Besar Hendy dan Nyonya Ivory. Jawab Gentala cepat. Ketua muda. Sekecil ini sudah menjadi ketua. Reaksi Abicandra kebingungan. Apakah kau meragukan keberadaannya adik? Tanya Gentala kurang senang. Tidak ketua. Hanya heran dan takjub saja, jawabnya berterus terang. Dalam mata batinnya dia melihat, tubuh dragon mengeluarkan siluet 9 naga, dan semuanya sangat terang sekali. Secara tidak sengaja matanya bertatap dengan mata dragon, dan menimbulkan kesan takut di hatinya, hingga membuat Abicandra menggigil ngeri. Tapi hanya dia yang tahu dan merasakannya. Apakah kau merasakan ada sesuatu yang aneh di tubuh ketua kami adik? Tanya Gentala apa adanya. Iya ketua. Dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata saking luar biasanya. Jawab Abicandra berterus terang. Maaf Tuan Besar. Anda dan istri sangat beruntung sekali, karena memiliki keturunan seperti ketua muda ini. Di usia semuda ini, sudah mempunyai prabawa yang luar biasa, saya saja merasa tidak pantas bersanding dengan anak Anda. Kekuatan mata batin dan pengetahuan metafisikanya, berada jauh di atas saya, bahkan sangat jauh bagai langit dan bumi. Ujarnya memuji. Ketahuilah adikku. Ketua muda adalah pewaris satu-satunya ilmu tertinggi Wahyu Takwa yang sangat melegenda itu. Jadi wajar kalau kau tidak akan sanggup bila berhadapan dengannya secara langsung. Jawab Gentala apa adanya. Pantas saja aku tidak bisa menyelami lautan kekuatannya ketua. Ternyata ilmu yang sangat disegani bahkan ditakuti oleh sesama praktisi metafisika ada di dalam tubuhnya. Kalau begitu aku ingin berguru dan menjadi muridnya saja. Ucap Abicandra berterus terang. Kau sudah pantas dipanggil kakek olehnya adik, tidak wajar kalau kau ingin menjadi muridnya. Respon Gentala mencoba menggoda adik seperguruannya itu. Dalam ilmu metafisika, siapa yang ilmunya tinggi bahkan jauh lebih tinggi, maka dia sudah bisa dianggap sebagai pemimpin dari praktisi metafisika. Aku kira guru Kamandaka saja tidak bisa mengimbangi kekuatan ketua muda. Karena Wahyu Takwa adalah ilmu tertinggi dan menduduki peringkat pertama di dunia ini. Jawab Abicandra kurang senang. Ketua muda. Jadikan kakek sebagai muridmu. Apapun perintah Anda akan murid patuhi. Ucap Abicandra serius, hingga mengejutkan semua yang ada, termasuk juga Hendy,
Tuan Birawa dan Ivory. Semua orang memandang ke arah Dragon, dan seperti sedang menunggu jawabannya. Kakek Abi. Wahyu takwa tidak bisa diturunkan secara sembarangan pada orang lain, kalau bukan keturunan langsung dari pemiliknya. Jadi permohonan paman yang aneh itu tidak bisa Draco penuhi. Lagi pula Draco ini masih kecil, dan tidak pantas mengajari yang tua, karena itu akan dianggap kurang sopan, bahkan terkesan kurang ajar. Jawabnya cukup bijaksana. Kakek tidak peduli apapun yang orang katakan, yang penting kakek bisa belajar banyak tentang ilmu metafisika itu dari tuan muda. Tidak menjadi murid pun tidak apa-apa, tapi mohon kiranya ketua muda memberikan tunjuk ajar pada orang tua ini, barang 1 atau 2 jurus saja. Ayah. Tidak apa-apa anakku, lakukan saja. Lagi pula semua orang sudah sama-sama mendengar, bahwa kakek Abi ini yang memintanya sendiri. Jadi orang tidak akan menilai bahwa kau yang bersikap tidak baik pada orang yang lebih tua. Jawab Hendy cepat dan menenangkan gejolak hati Dragon. Kakek guru. Apa yang dikatakan oleh ayahmu itu benar ketua muda. Adik seperguruan kakek ini sendiri yang datang padamu, dan meminta agar ketua muda mau menjadi gurunya. Respon Gentala cepat dan mendukung keputusan dari Abi Chandra itu. Baiklah kakek Abi. Draco mau menjadi pendamping dalam pengetahuan metafisika itu, tapi bukan sebagai guru dan murid, karena hal itu kurang pantas dilakukan oleh anak muda seperti Draco. Jadi mulai sekarang, kita adalah partner dalam mempelajari ilmu yang menurut orang rumit itu bersama-sama. Jawab Dragon mantap dan mengejutkan semua orang. Luar biasa. Anak sekecil itu kata-katanya sudah sangat bijaksana sekali. Seperti bukan anak kecil saja. Batin Adiwilaga takjub dalam hati. Hebat. Luar biasa anak tuan besar itu. Batin yang lainnya lagi dalam hati. Murid Leon. Menurut tuan besar, kau sekarang menjadi pengawal pribadi anaknya. Apakah itu benar? Tanya Adiwilaga tiba-tiba. Benar guru. Jawabnya singkat. Kalau begitu kau sangat beruntung anakku. Karena paman gurumu saja ingin menjadi murid dari tuan muda Draco. Lalu bagaimana denganmu, apakah kau tidak mempunyai keinginan tentang itu? Tanya Adiwilaga lagi. Menjadi pendampingnya saja sudah lebih dari cukup guru. Leon tidak berani meminta lebih dari apa yang sudah ditetapkan, jawab Leon cepat, terkesan sungkan serta tidak enak hati pada Hendy, Tuan Birawa juga Ivory. Kau memang murid yang baik. Apakah kau sudah bertegur sapa dengan kakak seperguruanmu itu? Tanya Adiwilaga lagi. Sudah guru. Cuma Leon terkejut saja kalau ketua Iron juga Hans ini adalah murid-muridnya kakak Adi Pramana. Jawab Leon berterus terang. Jadi selama ini kalian tidak saling menanyakan siapa guru kalian masing-masing? Tidak guru. Kalau begitu bagaimana kalian bisa bertemu dan mengangkat saudara? Ceritanya panjang guru. Sekarang ini murid tidak bisa mengatakannya. Benarkah begitu kakak Iron? Salah cara memanggilmu ini. Kau yang sepantasnya dipanggil kakak bahkan paman guru oleh mereka berdua. Reaksi Adiwilaga kurang senang. Adi, ajari murid-murid kurang ajarmu ini, agar merubah kebiasaan buruknya pada adik seperguruanmu. Ucapnya tegas. Baik guru. Jawab Adi patuh. Karena kalian berdua sudah tahu bahwa adik Leon ini adalah murid seperguruanku, maka mulai saat ini kalian harus memanggilnya paman guru, jangan namanya saja. Paham? Ucap Adi Pramana tegas. Paham guru. Jawab Iron juga Hans cepat. Bagus. Ini barunya namanya murid yang tahu aturan. Respon Adiwilaga senang. Tuan besar dan tuan senior juga nyonya. Maaf kalau keadaan di sini kami dominasi. Ucap Adiwilaga tidak enak hati. Tidak apa-apa paman.
Itu memang sudah sewajarnya terjadi dalam pertemuan yang sebesar ini. Jawab Hendy cepat memberi pengertian besar pada orang-orangnya. Terima kasih Tuan, jawab Adiwilaga senang. Karena bincang-bincangnya sudah selesai, bagaimana kalau kita berkeliling, untuk melihat mahakarya dari murid-murid kalian ini? Selah Tuan Birawa tiba-tiba. Ide bagus Tuan Senior. Kami sebenarnya juga berpikiran demikian. Sambut Gentala cepat. Kalau begitu tunggu apa lagi? Sambut Tuan Birawa tegas. Setelah mereka berada di luar, Gentala dengan didampingi oleh murid-muridnya, mengajak tamu-tamunya untuk berkeliling padepokan. Ini sangat luar biasa. Di sebuah perkampungan cukup terisolir dari dunia luar, ada sebuah perguruan silat sebesar ini. Kalau bukan ada orang hebat di belakangnya, tidak mungkin kakak bisa mempunyai padepokan sebesar dan semegah ini. Ucap Adiwilaga penuh kekaguman. Ini semua berkat adanya Tuan kalian itu. Dialah yang mempunyai ide untuk membangun ulang seluruh bangunan usang perguruan, termasuk menambah bangunan-bangunan baru. Jawab Gentala apa adanya. Ternyata begitu. Pantas saja padepokanmu menjadi semegah ini. Respon Adiwilaga kagum. Jangan ulangi lagi perkataanmu adik, kalau Tuan Besar tahu nanti dia akan marah. Ucap Gentala tidak enak hati. Maksud kakak? Tanya Adiwilaga penasaran. Seluruh lokasi perguruan, termasuk lahan-lahan yang sekarang telah dipasangi pagar tinggi itu, sudah dibeli oleh Tuan kalian, dan seluruh bangunannya juga dibangun atas perintah dia. Jawab Gentala jujur. Ternyata begitu. Tidak disangka kita sekarang bernaung dalam satu perusahaan yang sama, dan bekerja juga pada orang yang sama. Ucap Adiwilaga lirih. Itu yang namanya takdir, mungkin kita memang sudah ditakdirkan untuk menjadi pelindung penguasa Birawa Group tersebut. Jawab Gentala apa adanya di sela-sela berkeliling itu. Bagaimana perkembangan anakku guru? Apakah sekarang sudah mengalami kemajuan? Tanya Hendy pada gurunya. Tidak dibimbing pun Tuan Muda sudah menguasai ilmu itu dengan sempurna. Jadi guru hanya memantau saja, jawab Gentala berterus terang. Ternyata anak kita bukan anak sembarangan. Terbukti dia tidak begitu memerlukan pengajaran yang keras dari kakek gurunya, ucap Hendy pada Ivory. Papa benar. Draco anak kita memang manusia terpilih, kita patut bangga padanya. Respon Ivory senang. Siapa dulu ayahnya? Sambut Hendy membanggakan diri. Dasar papa. Memang mama mau dikemanakan? Jawab Ivory merajuk manja. Iya. Anak kita berdua. Ucap Hendy cepat menenangkan istrinya itu. Ivory tersenyum senang, karena Hendy sangat baik padanya. Hal itu membuat Ivory merasa sangat diperhatikan, dan merasa sebagai manusia yang sangat beruntung di dunia. Salam Tuan Besar dan Nyonya. Ucap Iron cukup sopan. Ada apa paman? Tanya Hendy keheranan. Tuan Senior memanggil Anda. Jawab Iron apa adanya. Di mana kakekku? Tanya Hendy cepat. Di aula pelatihan bersama dengan Tuan Muda. Baiklah kalau begitu aku akan ke sana. Paman susullah dulu kakekku itu, respon Hendy cukup mengerti. Baik Tuan Besar. Jawab Iron patuh, kemudian meninggalkan mereka berdua dengan langkah cepat. 1 hari telah berlalu. Rombongan Hendy dan anak buahnya telah selesai meninjau seluruh bangunan yang baru dibangun itu dengan hasil sangat memuaskan. Mandala dan Upasama sangat bangga dengan hasil kerja dari murid-muridnya. Tidak percuma mereka menurunkan kepandaiannya pada James dan Xiaolong. Hendy dan Tuan Birawa juga senang, karena semua yang direncanakan telah selesai dibangun dan dibuat. Perluasan dan pembuatan jalan baru maupun jembatan penghubung yang menghubungkan desa Argomulyo dengan desa-desa lainnya juga telah selesai dikerjakan. Tidak tanggung-tanggung, semua jalan itu sudah diaspal dan siap digunakan.
Desa yang dulunya terisolir, sekarang telah menjadi desa semi-maju karena akses dari dan ke kota serta tempat lainnya telah dibuka. Perguruan silat Wahyu Takwa menjadi sangat terkenal di seantero Pulau J, juga di pulau-pulau lainnya, karena pemberitaan yang gencar dilakukan oleh pihak Birawa Group. Masyarakat desa tersebut juga desa-desa lainnya, merasa sangat senang sekali atas hadirnya orang baik di desa mereka, karena kehadirannya telah merubah wajah desa, yang semula tidak begitu dikenal, sekarang telah menjadi tujuan perjalanan hidup mereka, sehingga banyak yang membuka usaha kecil-kecilan di banyak desa di sana. Hendy yang dipanggil orang baik oleh masyarakat di banyak desa yang dibangunnya itu, merasa sangat senang sekali, karena usahanya bisa menjadi inspirasi banyak orang untuk kembali ke desanya. Hari itu sekitar pukul 10 pagi, Hendy dan Tuan Birawa, serta seluruh petinggi bawahannya, tengah berbincang-bincang di aula Istana Dragon yang cukup luas itu, termasuk juga Gentala dan guru-guru perguruan tersebut. Kepala desa dan jajarannya juga terlihat ada di sana, termasuk juga kepala distrik yang membawahi desa tersebut. Mereka sengaja diundang oleh Hendy untuk hadir, guna membicarakan rencana-rencana besar selanjutnya. Hendy melakukan itu dan terkesan mendadak, karena sore harinya, Hendy dan rombongannya, berencana akan kembali ke Kota Emas. Saat itu Hendy bertindak dan berperan sebagai fasilitator dan pembicara, terlihat sedang memberikan paparan rencana besarnya, pada semua yang hadir di aula tersebut dengan berkata, "Setelah mencermati perkembangan perguruan ini, serta dampaknya bagi masyarakat sekitar, aku berencana ingin membangun fasilitas umum yang bisa menunjang hidupnya desa Argomulyo ini ke depan. Seluruh biaya akan ditanggung oleh Birawa Group dan tidak mengharapkan ganti rugi apapun. Tempat ini akan aku ubah menjadi sebuah desa maju, bahkan jika memungkinkan menjadi sebuah kota percontohan bagi desa-desa lainnya. Dengan adanya perubahan status itu, aku berharap tempat ini, terutama perguruan Wahyu Takwa, akan semakin dikenal dan diminati oleh anak-anak muda untuk menimba ilmu. Sekolah dasar tempat anak-anak desa belajar juga sudah selesai dibangun, begitu juga dengan sekolah menengah pertama. Diharapkan kedua tempat itu, bisa digunakan oleh anak-anak kita, khususnya yang ada di desa ini juga desa-desa lainnya, untuk menimba ilmu. Seluruh biaya akan ditanggung oleh Birawa Group, guru-gurunya juga akan didatangkan oleh Birawa Group. Kepala desa dan jajarannya, terutama kepala distrik yang membawahi desa ini, diharapkan bantuannya untuk mengurus perizinan kedua sekolah umum itu pada pihak dinas terkait. Bukan hanya itu saja. Kalian semua aku harapkan dapat berperan aktif, untuk mempromosikan tempat ini menjadi lebih terkenal dan diminati. Bagi anak-anak yang datang dari desa-desa atau tempat-tempat jauh, akan disediakan asrama tempat tinggal, selama mereka menuntut ilmu di sini. Selain daripada itu, aku juga berencana akan merubah beberapa sifat kurang baik dari anak-anak kita di desa ini, termasuk juga orang tuanya, dengan memberi mereka pekerjaan tambahan. Jadi apabila setelah besar, mereka tidak perlu lagi pergi ke kota untuk mencari kerja, karena di tempat ini sudah ada pekerjaan yang menanti mereka. Bagi yang berprofesi sebagai petani, maka sawah atau ladangnya akan dirubah menjadi areal pertanian modern, dengan biaya akan ditanggung oleh Birawa Group. Begitu juga dengan usaha-usaha lainnya. Semua akan ditanggung oleh Birawa Group juga, hingga mereka bisa berkembang dengan baik. Ucap Hendy panjang lebar, dengan rencana-rencana briliannya itu. Maaf kalau saya menyela Tuan Besar. Ucap kepala desa takut-takut. Silakan utarakan saja apa yang ada dalam hati Anda pada kami, mumpung kita masih berkumpul seperti ini. Jawab Hendy cukup sopan ketika berkata. Melihat perkembangan perguruan, juga orang-orang yang menuntut ilmu di dalamnya, juga mendengar aspirasi warga dari beberapa desa, termasuk juga warga desa ini, mereka menginginkan,
agar di desa ini dibangun semacam sekolah agama dalam lingkup yang lebih besar. Dengan dibangunnya tempat itu, diharapkan dapat merubah akhlak dan perilaku yang kurang baik pada sebagian besar anak-anak juga masyarakat sekitarnya. Demikian usul kami Tuan Besar, dan maaf kalau kami terlalu banyak menuntut. Jawab kepala desa dengan ekspresi segan. Reaksi Hendy singkat dan tidak langsung menanggapi perkataan dari kepala desa itu, tapi tak lama kemudian dia berkata, "Bagaimana pendapat Anda kepala distrik? Apakah usul dari kepala desa itu dipandang baik bagi kemajuan desa ini ke depannya?" Tanya Hendy cukup mendominasi. "Saya sangat setuju dengan usul dari kepala desa itu, karena memang tempat itu yang paling dibutuhkan di desa ini, juga desa-desa sekitarnya saat ini. Ditambah lagi, sifat sebagian warga yang cenderung nomaden itu, perlu dirubah dengan sedikit sentuhan mendasar pada hati dan sanubarinya. Dengan dibangunnya tempat itu menjadi sebuah pusat keagamaan bagi anak-anaknya, tentu saja sifat nomaden mereka akan semakin lama semakin menghilang. Saya sebagai kepala distrik yang membawahi beberapa buah desa, sangat mengharapkan agar Tuan Besar bisa mendengar aspirasi dan keinginan kami ini." Jawab dan ucap kepala distrik dengan lancar. "Bagaimana menurut kakek, apakah Hendy perlu merubah tempat itu menjadi sebuah sekolah keagamaan?" Tanya Hendy pada kakeknya. Menurut kakek, apa yang disampaikan oleh kedua orang itu sudah mewakili seluruh aspirasi dan keinginan dari warganya. Jadi apa salahnya jika kau menyetujui usul mereka? Toh tidak ada ruginya juga. Justru malah akan menambah nilai plus bagi desa ini ke depannya, termasuk juga perguruan. Jawab Tuan Birawa mantap. Bagaimana menurut guru, apakah usul mereka bisa kita terima? Tanya Hendy pada gurunya. Guru sangat setuju dengan usul itu nak Hendy, karena bisa mendukung perguruan ini. Anak yang paginya belajar di sekolah keagamaan tersebut, sore dan malam harinya, bisa belajar ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu lainnya di sini. Jadi guru sangat mendukung usul dari kepala desa, termasuk yang dari kepala distrik tadi. Jawab Gentala juga mantap. Baiklah kalau begitu. Aku menyetujui usul kalian itu, dan akan direalisasikan pada tahun ajaran baru beberapa bulan lagi ini. Sembari membangun dan menambah ulang fisik bangunan, tentunya lokasi sekolah yang diinginkan tersebut, harus ditambah, agar jauh lebih luas dan besar, sesuai dengan gambar sebuah sekolah keagamaan. Jadi dalam masalah ini, perlu kerjasama antara kepala desa dan warganya, untuk memfasilitasi warga dan pihak kami, agar mau menjual tanah yang ada di sekitar bangunan sekolah itu, untuk dijadikan tempat seperti yang diinginkan. Ucap Hendy memberi keputusan. Kalau masalah itu, Tuan tidak perlu khawatir lagi, karena pemilik tanah di sekitar lokasi sekolah, sudah mewakafkan tanahnya, untuk dijadikan tempat sekolah keagamaan tersebut. Jadi Tuan hanya tinggal membangunnya saja. Respon kepala desa senang. Tapi walau demikian dari pihak kami tetap akan membayar dengan harga yang pantas, demi menghindari perselisihan yang akan timbul di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tolong Anda undang pemilik tanah itu, untuk datang ke sini hari ini, sebelum pukul 4 sore nanti. Jawab Hendy cukup bijaksana. Kebetulan pemilik tanah-tanah tersebut sudah ada di sisi Tuan Besar. Sambut kepala desa cepat. Ah bagus kalau begitu. Jadi tidak menghabiskan waktu yang banyak. Reaksi Hendy senang. Langsung saja pada intinya, aku membutuhkan tanah-tanah kalian itu sebagai lokasi sekolah yang diinginkan. Jadi pihak kami akan membayar ganti rugi yang pantas, sesuai dengan harga yang berlaku di tempat ini. Aku tidak mau masalah wakaf mewakafkan tanah itu, akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Jadi tolong sebutkan berapa harga yang kalian inginkan. Ucap dan tanya Hendy terus terang.
Untuk masalah itu, mereka sudah menyerahkan sepenuhnya pada kami Tuan Besar. Jawab kepala desa menjelaskan. Baguslah kalau begitu. Jadi hari juga bisa dilakukan transaksi. Respon Hendy cepat. Untuk James dan Burgon, termasuk juga Erisa, kalian bertiga terpaksa masih harus bertahan di tempat ini, sampai seluruh apa yang kita rencanakan selesai. Ucap Hendy tegas pada ketiganya. Untuk membangun ulang kota emas juga kota B, kalian serahkan saja pada guru-gurumu ini, karena merekalah yang akan menggantikan tugas kalian di sana. Ujarnya lagi. Kami siap melaksanakan titah Tuan Besar. Jawab ketiganya serempak dan patuh. Bagus. Aku senang mendengarnya. Respon Hendy cukup lega. Karena kata sepakat sudah selesai, maka pertemuan mendadak ini dianggap selesai juga. Kepada kepala distrik juga kepala desa serta jajarannya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungannya pada Birawa Group juga perguruan Wahyu Takwa ini. Kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan dari kalian. Ucap Hendy berterus terang. Kami juga sangat senang Tuan Besar, karena dengan kehadiran Anda di desa ini, telah merubah wajah desa yang semula tertinggal, sekarang telah berubah menjadi desa maju, bahkan hampir mendekati sebuah kota kecil. Itu semua berkat Anda. Jawab kepala distrik tersebut apa adanya. Kami juga sangat berterima kasih pada Tuan, karena kehadiran Anda di tengah-tengah kami, telah merubah sebutan desa tertinggal yang selama ini disandangnya, menjadi sebuah desa maju. Pemerintah kota dan kabupaten, yang menaungi desa Argomulyo ini, juga desa-desa sekitarnya, pasti akan berterima kasih pada Tuan. Sambut kepala desa juga senang dan membanggakan serta memuji tindakan Hendy pada desanya. Untuk masalah itu kita sama-sama membutuhkan dan saling mendukung. Kalau kalian mau berterima kasih, maka berterima kasihlah pada anakku Dragon, yang sekarang telah menjadi ketua muda di perguruan ini. Jawab Hendy berterus terang. Karena dengan adanya dialah, kami membangun tempat ini menjadi jauh lebih baik. Semua yang kita lakukan, pasti ada sebab dan akibatnya. Ada yang berbuat, karena ingin pamer atau ingin dipuji. Ada pula yang ingin mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat, agar memilihnya dalam persaingan kekuasaan. Tapi semua itu dilandasi dari niat hati masing-masing. Kalau niatnya hanya ingin dipuji dan pamer, maka itu tidak akan berlangsung lama, karena akan ketahuan belangnya. Tapi kalau niatnya memang tulus dan tidak kenal pamrih, maka pujian itu akan bertahan lama, bahkan akan dikenang sepanjang masa. Aku rasa itu yang lebih utama dari semua niat yang ada. Aku harap kalian semua nantinya jangan terlalu memuji dan menyanjungku terlalu tinggi. Takutnya aku tidak kuat dan akan jatuh dari ketinggian. Jadi wajar-wajar saja dalam bersikap dan memuji, agar aku tidak besar kepala dan mau menang sendiri. Ucap Hendy merendah. Hebat orang ini. Sudah kaya, banyak anak buah, baik lagi dan tidak sombong. Sungguh gambaran sempurna sebagai manusia baik. Andai saja orang-orang kaya di negeri ini sifatnya seperti Tuan Besar itu, aku yakin banyak orang-orang miskin yang akan terbantu, juga banyak tempat tertinggal bisa maju karena uluran tangannya. Batin kepala distrik, memuji tindakan Hendy dalam hati. Bersambung.